Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu nggih. Nama saya Ardian Pratomo. Saat ini saya tinggalnya di Ngringo, Klaten, dekat sini. Saat ini saya aktif di Lumbung Solusi Hukum bersama Mas Zainal sebagai advokat. Sebelum aktif di Solo, saya sudah sekitar 6 tahun di Jakarta, menjadi advokat di Jakarta dengan spesialisasi corporate. Jadi penguasaan saya lebih banyak di hukum bisnis dan ketenaga kerjaan, terutama itu. Nah, terus kemudian apalagi yang pengen diketahui dari saya? Nomor HP, nomor HP-nya 0853 2930 8725. Itu nomor HP saya. Kalau mau ke email pratomoardian@gmail.com. Itu dari saya. Apalagi yang ingin dikenal? Mau bicara apa kasus-kasus yang pernah saya tangani? Beberapa kasus yang sudah saya tangani, terutama di Jakarta itu kebanyakan terkait dengan persoalan wan prestasi atau sengketa perjanjian. Jadi ada kerjasama bisnis, salah satu pihak tidak berhasil menyelesaikan kewajiban pembayarannya, tagihan-tagihannya itu. Itu kebanyakan seperti itu. Dan ada juga terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kasus sengketa perburuan juga sering, dan yang paling banyak saya lakukan itu adalah terkait dengan perizinan perusahaan. Jadi mengurus perizinan melalui OSS maupun melalui secara langsung di pemerintahan, dan juga mengurus dokumen-dokumen legal perusahaan yang lainnya. Termasuk di sini adalah sertifikat kekayaan intelektual, baik itu merek, paten, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis maupun tata letak dan sirkuit terpadu. Itu sekilas yang sudah saya geluti hingga saat ini. Dan saat ini saya kantor saya, kalau kantor Lumbung Solusi Hukum itu di Gentan, di Jalan Mangesti Raya, di Springfield. Terus kemudian untuk mendekatkan akses kepada siapapun masyarakat umum, kalau ingin berkonsultasi dengan murah meriah, saya membuka ruang di daerah Jajar, di sebelah timurnya Samsat, Jalan Apel 3, itu saya buka wedangan di situ saya siap memberikan konsultasi hukum dengan kompensasi jajan. Jajan semampunya. Mampunya cuma beli teh ya beli teh, mampunya beli kopi, beli es teh, gitu aja. Apapun permasalahan hukumnya, insya Allah saya bisa memberikan konsultasi. Tapi kalau misalkan saya diminta untuk memberikan tindakan hukum, ya itu pasti ada negosiasi untuk biaya operasional kami itu. Tapi kalau terkait dengan kekayaan intelektual, insya Allah saya pandu sampai terdaftar free. Caranya jajan tadi. Itu. Jadi
Di sini kita mau ngobrol tentang bisnis apa kira-kira enaknya? Mau bisnis apa? Atau ada yang ingin memberikan satu contoh kasus yang ingin agar bisa dicoba didiskusikan bersama? Atau ngikutin kalau materinya sebenarnya materinya itu ya nggak bagus-bagus amat kalau materi itu, karena setiap kasus itu strategi penanganannya, terus kemudian cara untuk mensiasatinya, dan juga waktu penyelesaiannya juga berbeda-beda. Teori hanya sebatas teori. Segala sesuatu yang disampaikan di Fakultas Hukum itu hampir 90% itu nggak berlaku dalam proses penanganan perkara. Itu 90% nggak berlaku. Karena apa? Dalam proses penyelesaian sengketa itu yang paling penting itu bukan pasal-pasalnya, tetapi bagaimana cara kita melakukan komunikasi dengan para pihak. Oh iya, sekalian juga saya sampaikan di sini kalau di saya itu sangat jarang sekali sidang. Saya pengacara yang bukan ahli sidang. Jadi hampir 95% sengketa yang kasus yang saya tangani itu selesai di luar pengadilan. Semuanya selesai di luar pengadilan. Jadi 95%, kecuali kasus yang kasus PHK tenaga kerjaan itu kan mau tidak mau harus diselesaikan melalui pengadilan. Itu. Jadi kira-kira itu gambarannya. Jadi untuk masalah bisnis itu yang perlu dipahami pertama kali, harus dipahami itu adalah bahwa bisnis itu adalah hubungan perdata. Bisnis itu adalah hubungan perdata. Jadi pasti bapak-bapak, mas-mas di sini pernah sering melihat kan, kalau ada masalah sidik-sidik dipidana, sidik-sidik lapor polisi. Kalau nanti ada masalah sedikit lapornya polisi, langsungnya pidana. Padahal kalau main ke pidana itu rugi. Kenapa rugi? Tahu nggak kenapa rugi? Karena untuk pidana itu yang dihukum fisik, tidak ada recovery aset, tidak ada pengembalian aset, tidak ada pengembalian kerugian, tidak ada ganti kerugian. Nah, bisa dibayangkan sudah mahal-mahal bayar pengacara, sudah mahal-mahal bayar ke polisi, tapi tidak dapat ganti rugi. Kan artinya tombok. Bener kan? Nah itu. Jadi intinya yang disebut kerjasama bisnis ini, jangan sampai kerjasama bisnis itu berujung ke pidana. Karena apa? Dalam sengketa bisnis, itu tantangannya itu adalah bagaimana masing-masing pihak itu bisa menurunkan ego. Menurunkan ego masing-masing. Jadi yang semula ngotot pengen segera dibayar, katakanlah, yang satunya sudah kepepet karena memang penghasilannya tidak memadai. Artinya kan harus ada yang satu pihak harus meningkatkan usahanya, yang di lain pihak harus sedikit menurunkan egonya sehingga bisa ketemu. Tidak patah. Kalau namanya sengketa bisnis itu dipaksakan untuk sama-sama keras, itu akhirnya kan patah. Jadi yang seharusnya setelah diselesaikan itu bisa kerjasama lagi, tapi sudah timbul rasa tidak nyaman sehingga tidak terjadi lagi hubungan bisnis itu. Nah, itu
satu pembuka saja. Jadi kalau dilihat dari materi di sini, kerjasama bisnis itu adalah hubungan perdata. Jadi basisnya perdata itu adalah kesepakatan. Kalau sudah ada kesepakatan, udah selesai. Kalau satu sama lain sudah saling sepakat, ya udah itu akan berlaku menjadi hukum dari para pihak. Undang-undang apapun tidak akan bisa mengalahkan kesepakatan. Kalau istilahnya, kalau di istilah di kami itu di dalam hukum itu, yang namanya kesepakatan atau Pacta sunt servanda itu, siapapun yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, maka perjanjian itu akan berlaku undang-undang bagi kedua belah pihak. Jadi undang-undang apapun tidak akan berlaku karena ada perjanjian tersebut. Itu intinya. Jadi basisnya adalah kesepakatan. Bagaimana kesepakatan itu dibangun? Kesepakatan dibangun itu melalui ada ketentuannya syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat untuk membangun kesepakatan itu ada dua itu, syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat subjektifnya adalah kesepakatan yang menggunakan tanpa menggunakan unsur paksaan, penipuan maupun kesilapan dari para pihak. Jadi kalau membuat kesepakatan, itu gak ono sing kepeksa. Sama-sama rela, sama-sama ikhlas, sama-sama yakin, sama-sama mantep ingin membangun kesepakatan. Terus kemudian ini yang penting, kecakapan untuk melakukan sesuatu. Kecakapan itu apa? Ada yang tahu nggak kecakapan itu? Orang yang dianggap cakap, mampu, kompeten. Nah, kalau dalam hukum, dalam istilah hukum, yang namanya cakap itu yang pertama adalah dewasa. Dewasa itu ukurannya berapa? Umur berapa? Dewasa itu umur berapa? Hah? Ayo, dewasa itu umur berapa? Kalau dalam hukum perdata, dewasa itu umur 21. Kalau dalam hukum pidana, dewasa itu umur 17 tahun. Kalau dalam hukum perkawinan, dewasa itu 17 tahun. Sama. Itu. Mana yang kita pakai? 21. Kenapa 21? Karena orang yang berumur 21 tahun itu sudah memiliki kecenderungan untuk berpikir lebih matang. Paham akan resiko yang akan dilakukan dan paham apa yang dilakukannya. Itu. Terus kemudian bukan orang yang di bawah pengampuan, orang cakap itu. Orang yang di bawah pengampuan itu orang yang seperti apa? Orang yang di bawah pengampuan itu, orang yang dianggap tidak cakap itu yang seperti apa? Yang pertama, orang gila. Orang gila itu nggak bisa melakukan perikatan, tidak bisa melakukan perjanjian, tidak bisa melakukan kerjasama, nggak boleh. Terus, apalagi orang yang memiliki ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang. Alkohol dan obat-obatan terlarang. Itu juga nggak boleh. Karena apa? Mereka tidak memiliki pikiran yang stabil. Pikirannya labil. Terus, apalagi orang yang seorang istri yang di bawah kekuasaan tidak memiliki perjanjian pranikah dengan suaminya. Itu tidak bisa juga membuat kesepakatan. Karena apa? Secara hukum dia berada di bawah pengampuan suami. Karena tidak ada perjanjian pranikah, tidak terpisah. Itu. Artinya apa? Tidak terpisah itu. Jadi kalau suami istri tidak melakukan perjanjian pranikah itu yang pertama pasti NPWP-nya 1. NPWP-nya ngikut suami.
kakaknya, terus kemudian segala sesuatunya itu semuanya atas nama suaminya. Itu. Jadi itu tidak bisa. Kecuali kalau ada perjanjian pranikah sebelumnya. Perjanjian pranikah itu bukan berarti memisah tidak percaya pada suami, bukan. Tapi perjanjian pranikah ini berfungsi untuk memisahkan aset usaha apabila suami dan istri memiliki usaha yang berbeda. Tuh. Itu orang-orang yang di bawah pengampuan. Jadi orang-orang tersebut itu tidak bisa melakukan perjanjian. Tidak bisa melakukan perikatan. Harus ada kuasa yang mendampinginya. Itu. Terus kemudian syarat objektif. Syarat objektifnya itu apa? Syarat objektif itu adalah barang yang diperjanjikan. Jadi ada barangnya, ada wujudnya. Jadi itu tidak boleh bertentangan dengan hukum. Misalkan perjanjian untuk mencuri, itu nggak bisa. Itu kausa yang haram. Perjanjian untuk jual beli narkoba, itu juga nggak bisa. Perjanjian untuk jual beli senjata ilegal, itu juga tidak bisa. Terus kemudian objek dalam satu perjanjian haruslah berkaitan dengan hal tertentu jelas serta dibenarkan oleh hukum. Jadi barangnya itu harus jelas. Nah, apa akibatnya kalau syarat ini tidak terpenuhi? Kalau tidak terpenuhi, yang syarat subjeknya itu tidak terpenuhi, itu nanti perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Jadi kalau ternyata, ternyata yang melakukan perjanjian dengan saya itu ternyata orang yang di bawah pengampuan, suka minum-minuman keras dan sebagainya, suka mabuk-mabukan dan tidak pernah berpikir jernih. Itu kita bisa mengajukan permohonan untuk pembatalan pada pengadilan, pembatalan perjanjian. Itu kalau syarat subjektifnya tidak terpenuhi. Kalau syarat objektifnya yang tidak terpenuhi, akibatnya apa? Batal demi hukum. Artinya batal demi hukum itu artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Kesepakatan itu dianggap tidak pernah ada. Kembali kepada keadaan semula. Itu. Dari sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan. Monggo, silahkan. Monggo, kalau ada yang pengen ditanyakan. Monggo. Mik siap. Niki santai mawon. Jangan seolah-olah saya ini guru. Karena enggak, kita semuanya ini semua orang ini adalah guru. Dan semua tempat itu adalah sekolah. Jadi di sini kita sekolah. Dan kita sama-sama menimba ilmu gitu. Ini dasar, basic yang pertama ini. Basic yang harus dipahami pertama kali sebelum membuat perjanjian itu di sini ini. Harus jelas subjeknya siapa, harus jelas objeknya apa, terus kemudian harus jelas latar belakangnya seperti apa. Itu. Nah, bagaimana agar kita tidak keblondrok ketika melakukan perjanjian kerjasama? Kita harus lihat dulu, kita harus mampu menilai resiko yang akan terjadi dalam bisnis tersebut. Yang pertama itu adalah kita harus tahu latar belakang dari calon rekan bisnis kita. Atau kalau misalkan kita penjual jasa atau penjual barang dan jasa, itu kita harus tahu customer kita itu seperti apa. Kita harus tahu banget, detail-detailnya harus tahu. Misalkan rumahnya di mana, asetnya apa saja, terus kemudian istrinya atau suaminya siapa,
terus tinggalnya di mana, asetnya apa saja. Ini terkait dengan kemampuan dalam memenuhi prestasi atau menunaikan kewajibannya. Kalau misalkan dia itu katakanlah untuk melakukan kerjasama bisnis kan kita akan melepaskan beberapa yang kita miliki dan kita akan mendapatkan beberapa hal yang tidak kita miliki. Seperti itu. Artinya kita harus tahu, benar-benar paham siapa yang akan kita ajak kerjasama. Itu. Nah, caranya bagaimana? Itu melalui, kalau istilah hukumnya adalah legal due diligence atau uji tuntas. Uji tuntas itu kalau untuk perusahaan itu kita harus tahu dokumen legalitasnya seperti apa, terus kemudian izin usahanya bagaimana, akta pendiriannya seperti apa, bentuknya itu, bentuk badan hukumnya itu apa, terus pemegang sahamnya siapa saja, kita harus tahu. Perusahaan itu, alamatnya di mana dan sebagainya, itu kita harus tahu. Nah, dan syarat kedua dalam proses legal due diligence ini juga, selain kita harus tahu kepada mitra kita juga siap membuka diri kepada mitra kita. Apa yang kita miliki, apa kekurangan kita, apa yang menjadi latar belakang kita, track record kita buka. Jadi sama-sama terbuka, sama-sama jujur. Terus yang kedua adalah bersikap saling terbuka agar semuanya pihak mengetahui legalitas usahanya. Nah ini, kalau yang perorangan, itu perorangan kan sekarang kan juga bisa menggunakan izin perorangan. Tuh. Jadi usahanya itu apa benar-benar. Jadi kalau ada yang pernah berhubungan dengan kredit bank, pasti kan detail itu. Untuk memberikan pinjaman, katakanlah untuk memberikan pinjaman itu kan pasti kan detail banget. Harus tahu usahanya benar-benar ada enggak, terus kemudian alamatnya benar apa enggak, tetangganya itu tahu apa enggak. Itu kalau yang di bank. Begitupun juga ketika kita ingin menjalin hubungan bisnis. Kita juga harus tahu mitra kita itu seperti apa. Jangan sampai kita hanya asal percaya. Karena apa? Wah, ini proyeknya gede. Ini pasti duitnya banyak. Ya, pokoknya asal percaya aja. Enggak tahunya ternyata duitnya dari pencucian uang, duit hasil korupsi dan sebagainya. Kan kita jadi kena akhirnya. Atau tiba-tiba digelontori wes pokoknya iki tak kayak duit transfer 1 miliar. Kita nggak tahu duitnya itu dari mana. Halal nggak duitnya? Didapatkan dengan cara yang seperti apa duitnya? Itu kita nggak tahu. Akhirnya apa? Tiba-tiba ada datang polisi, Anda diduga menerima dana pencucian uang, hasil pencucian uang. Nah, malah jadi susah kan, itu. Jadi kita harus benar-benar paham. Kemudian melakukan verifikasi terhadap kejelasan objek perjanjian. Jadi kalau misalkan yang mau diperjanjikan itu apa? Kalau misalkan yang di sini, kalau tadi misalkan contoh kata dibuka laundry, objek perjanjiannya jelas. Objek perjanjiannya jelas itu adalah peralatan laundry. Peralatannya itu apa saja, yang diberikan itu apa saja. Terus kemudian kewajiban yang harus dibayarkan apa saja, terus kemudian bentuk fasilitas-fasilitas penunjangnya apa saja. Itu jelas, semuanya jelas. Dan kemudian yang akan diberikan
diberikan customernya yang akan membuka laundry atau yang akan diberikan peralatan itu alamatnya jelas. Terus kemudian saluran pembuangannya seperti ini jelas. Terus nanti kemungkinan customernya di sini. Terus aspek kemungkinan berjalannya usaha ini sekian. Prosentasenya sekian. Jelas, dia bisa mengukur, tidak asal menjalankan bisnis, tidak asal memberikan peralatan. Kalau kita asal percaya dengan customer, karena kita hanya melihat, wah rumahnya gede dan pemukimannya padat dan di situ belum ada laundry. Tapi ternyata di situ dia nyewa rumahnya, statusnya nyewa, ternyata dia cuma nyewa 1 tahun dan udah gitu udah mau pindah. Ketika waktunya bayar tagihan, dia sudah tidak tinggal di situ lagi. Terus peralatannya mau diambil, biaya lagi, kan gitu. Jadi tombok kan akhirnya. Akhirnya kan artinya apa? Kita harus tahu, benar-benar tahu, valid bahwasanya orang yang akan kita berikan peralatan itu, dia itu proper, dia itu fix, bisa dipercaya, valid, bisa dipercaya. Tuh. Terus kemudian membuat strategi mitigasi risiko hukum yang meliputi, nah ini bahasa aneh. Strategi mitigasi itu apa? Mitigasi itu ya bisa dikatakan antisipasi utawa jogo-jogo. Kok gek ngene-ngene, gen ora terjadi ngene iki, kudu tak siap iki. Jadi cepak-cepak, gen ora blondro, gen ora rugi. Nah misalkan ketika katakanlah kita mau ke UNS, dan kita tahu bahwasanya di Jembatan Juruk lagi macet. Mitigasi risikonya apa? Kita lihat, aku mangkat jam sakmene, tekan kono ki biasane sakmene, tapi nek iki macet, iki aku kudu spare waktu luwih dawa. Sing biasane mung setengah jam tekan UNS, mergo Jembatan Juruk itu macet, aku kudu nambah setengah jam meneh. Gen ora telat. Itu namanya mitigasi risiko. Itu melalui dengan meliputi aseptan. Aseptan itu menerima atau nompo. Paling resikonya paling rusak. Rusak iki nek iso didandani ngene, kira-kira biaya dandanine sakmene, hitung-hitungane kan sakmene. Nek hitung-hitungane masuk, wis ra apa-apa, loske wae resikone. Iku aseptan. Jadi ditompo. Istilahnya gas lah. Wong resikone mung ngono tok. Jadi itu basic dianggap dudu resiko. Walaupun ono tapi iso diatasi ya, iso diatasi. Terus kemudian avoidance. Avoidance ki istilahnya menggantikan. Jadi mengalihkan atau membuat strategi yang istilahnya apa ya? Nah misalkan aku neng Juruk ki numpak mobil, kuwi mesti keblondrok neng Jembatan Juruk. Mendingan aku numpak motor wae, gen rodok lancar. Katakan seperti itu. Jadi menggunakan strategi yang lain. Terus yang ketiga itu adalah limitation. Jadi nek engko kira-kira rugine sakmene, aku kira mampu. Nek rugine lewat saka sakmene, mendingan ora wae.
Itu limit. Jadi membuat batasan maksimal resiko yang bisa sing iso di tackle. Jadi nek resikone isih sakmene, oke, ora masalah. Tapi nek resikone wis lewat iki, wah aku ra wani. Aku ra wani. Itu. Terus kemudian transferen. Transferen itu istilahnya napa nggih? Mindahke resiko njaluk tulung misalkan wong liya sing nanggung resikone. Misalkan gini. Misalkan ada customer di tukang bangun ingin membangun rumah, rumahnya katakanlah di suatu tempat itu. Ternyata tanahnya masih belum dibebaskan. Nah, sementara untuk membangun ini kan harus segera berjalan, harus segera dijalankan. Kalau tidak nanti akan terkait dengan biaya operasional dan juga biaya material yang bisa jadi naik atau bisa jadi turun atau perubahan harga. Nah, itu kan akan ada risiko seperti itu. Nah, gimana caranya agar risiko ini tidak terjadi dan kita tetap aman? Ya wes, kira-kira ono ora sih investor sing wani nalangi pembebasan lahannya itu biar lancar terlebih dahulu. Atau misalkan sertifikat iki neng bank, iso ono ora sih sing gelem njiko kesik. Sementara ben iki aman. Itu. Jadi ada upaya untuk meminta kepada pihak lain untuk mengambil risiko tersebut. Itu transferan. Nah, kira-kira dari gambaran singkat ini ada yang ditanyakan dulu atau lanjut? Atau bingung? Biasanya kalau kayak gini itu memang susah, kecuali kalau ada masalah, terus masalah itu diungkapkan, kita bisa diskusikan, dari situ kita malah paham cepat. Tuh. Kalau nggak ada kasus itu susah mau menjelaskannya susah. Nah, itu. Jadi terus yang berikutnya itu adalah kenapa perjanjian? Bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian itu? Kira-kira perjanjian dengan ore-orean tangan ditandatangani itu sah atau enggak? Hanya sebatas tulisan tangan gitu, tulisan tangan, janjian, terus ditandatangani bareng-bareng, itu sah enggak? Sah enggak? Ada yang tidak sependapat? Ada yang bilang tidak sah? Hah? Nah, pada prinsipnya sepanjang itu para pihak sepakat dan mengakui telah terjadi perjanjian, itu sah. Secara hukum sah. Jadi istilahnya kalau di perjanjian itu ada yang namanya perjanjian bawah tangan, ada perjanjian notaril. Kenapa harus ada seperti itu? Apa bedanya? Kalau perjanjian bawah tangan itu hanya perjanjian biasa yang kita lakukan tanpa di hadapan notaris. Tidak perlu menggunakan notaris. Enggak apa-apa, bisa. Ore-orean tangan pun panjang ada kesepakatan di situ dan ada saksinya, sah. Tuh. Nah, kalau perjanjian notaril itu cuma kelebihannya itu adalah bahwa akta yang ditimbulkan, akta perjanjian yang diterbitkan oleh notaris itu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
tidak perlu ditopang dengan bukti-bukti yang lain. Kalau perjanjian bawah tangan itu masih membutuhkan alat-alat bukti lain untuk mendukung. Tuh. Katakanlah seperti saksi tadi. Harus ada saksi. Biar kalau salah satu pihak mengingkari itu ada saksinya. Oh iki kowe tanda tangan ning kono karo kae ning kene lho. Ning nggon warungan kae. Aku sing nyekseni. Nah, itu. Tuh. Jadi kalau di notaris, kalau misalkan dilakukan pembuktian di pengadilan, akta notaris itu sudah sempurna. Jadi hakim tidak perlu lagi mengundang saksi. Karena dianggap sudah sempurna. Tapi kalau perjanjian bawah tangan, ini saksi yang tanda tangan di sini ini siapa ini? Bener nggak ini perjanjian ini ditandatangani di sini? Dan dua orang ini yang bener-bener nggak ini dua orang ini yang tanda tangan? Nah, jadi perbedaannya cuma di situ. Jadi sama-sama sah, sama-sama sah. Terus kadang-kadang kan ada juga yang bilang, iki wis kuat iki perjanjiannya kuat, surat pernyataannya wis kuat iki nganggo matre. Matre itu bukan untuk mengukur kekuatan hukum. Pakai nggak pakai matre podo wae. Kalau pakai matre itu cuman intinya kita membayar pajak atas dokumen tersebut. Intinya itu aja. Pakai nggak pakai matre sama. Sepanjang itu ditandatangani para pihak, selesai. Kenapa? Kalau itu dalam perjanjian itu pasti ada dibubuhi matre yang cukup, itu karena apa? Perjanjian itu akan dijadikan dokumen hukum, dokumen resmi, dokumen legal, sehingga dia harus diberikan pajak. Harus diberikan pajak. Harus membayar pajak lah istilahnya. Itu. Jadi matre itu hanya bukan penentu legalitasnya, Penentu legalitasnya ya tanda tangan itu. Tanda tangan para pihak. Biarpun itu hanya urek-urekan tangan, atau ore-orean tangan atau cap jempol, ya itu sudah sah. Dan itu mengikat para pihak. Itu perjanjian. Nah, kadang-kadang kan pasti ada nih yang pengusaha, pelaku usaha yang timbangnya bulan baleni gawe kontrak perjanjian dan sebagainya. Tak gawe draft perjanjiannya wae, konsumen garek tanda tangan. Ada kan seperti itu? Ada kan? Banyak kan pasti. Nah itu, kayak misalkan di buka laundry gitu, syarat dan ketentuan ini dan dengan menandatangani ini konsumen dinyatakan sepakat. Nah, ada kan seperti itu? Nah, itu sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang perlindungan konsumen, itu boleh. Apa yang tidak boleh? Dicantumkan dalam klausul baku tersebut, itu namanya klausul baku atau perjanjian baku. Jadi perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha, jadi konsumen tinggal tanda tangan yang menyatakan sepakat, syarat dan ketentuan itu yang boleh dan tidak boleh itu apa saja. Yang tidak boleh saja yang mungkin lebih mudah untuk disebutkan. Jangan sampai menyebutkan ketentuan yang mengalihkan tanggung jawab. Jadi pernah lihat nggak barang hilang atau rusak bukan tanggung jawab pengusaha? Nah itu. Kalau itu berada di lingkungan, ya itu tetap harus tanggung jawab pengusaha. Ketika itu masih dalam masa proses belum diserah terimakan, belum ada peralihan, belum ada serah terima, ya itu masih tanggung jawab pengusaha, tidak boleh dialihkan ke konsumen. Nah, tuh jangan dimasukkan. Lebih baik jangan dimasukkan daripada kena pidana. Terus yang kedua, uang yang sudah dibayarkan tidak berapa ditarik kembali.
Ada nggak yang seperti itu? Nah, itu sebaiknya jangan dicantumkan. Kalaupun ingin melakukan itu, sebaiknya itu dibuat perjanjian terpisah. Untuk mengantisipasi itu, sebaiknya dibuat perjanjian terpisah. Jadi, sepakat dengan konsumennya. Ini nanti kalau sudah dibayarkan dengan ketentuan seperti ini, uang tidak bisa diambil kembali ya. Sepakat, tanda tangan. Itu baru bisa. Tapi kalau sudah dicantumkan terlebih dahulu, kesannya kan kita memaksa. Dan itu nggak boleh. Itu lebih baik dibuat terpisah. Kalau misalkan perjanjian berlaku, kalau syarat dan ketentuan itu yang standar-standar aja, misalkan ya kayak apa? Kalau kita mau tanda tangan mau pasang wifi gitu, itu kan ada perjanjian bakunya yang sudah dibuat oleh pihak perusahaannya itu. Jangan sampai memberikan klausul-klausul yang sifatnya ada kecenderungan memaksakan memberikan keuntungan pada kita. Kalaupun itu nanti kita ingin membuat istilahnya antisipasi kerugian ben ora rugi, itu dibuat perjanjian terpisah. Perjanjian terpisah itu lebih aman secara hukum. Karena kalau katakanlah misalkan tukang bangun, iki nek ora DP 100%, aku ora wani bangun. Itu sebaiknya dibuat perjanjian terpisah. Jangan dicantumkan dalam perjanjian bakunya. Itu. Karena dalam ketentuan undang-undang perumahan juga, itu pembayaran itu tidak boleh 100% sebelum keterbangunannya itu 80%. Jadi pelunasan itu tidak boleh dilakukan sebelum keterbangunannya itu 80%. Itu ketentuan di undang-undang perumahan. Tuh. Terus kemudian pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Itikat baik itu seperti apa? Itikat baik itu seperti apa? Itu sama-sama jujur. Kalau misalkan ternyata kita sedang mengalami kesulitan, katakanlah kita melakukan kerjasama bisnis, kita dikasih modal untuk mengembalikan modal itu dengan melakukan bagi hasil atau seperti apa. Dari situ kita harus jujur kondisinya seperti apa, laporan keuangannya itu harus jelas, pembukuannya harus jelas, terus kemudian laba ruginya bagaimana, cash flow-nya itu harus dibuat serapi mungkin, dan sehingga para pihak itu tahu kondisinya itu seperti apa. Jadi ketika terjadi sengketa, terjadi permasalahan, keterlambatan dalam angsuran atau keterlambatan dalam cicilan atau bagi hasilnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, itu ada reasonnya, ada alasannya. Dan ini tidak ada, sehingga tidak ada tipu muslihat di situ. Tidak ada tipu-tipu, tidak ada lici-lician, tidak ada hapus-hapusan di situ. Itu itikat baik. Terus kemudian adanya jaminan atas pelaksanaan perjanjian. Itu yang paling penting. Karena jangan sampai perjanjian itu hanya sebatas jadi kertas saja. Kertas nanti ketika ada sengketa, dinyatakan bahan prestasi, ternyata mau dieksekusi, tetap aja nggak ada yang bisa dibayarkan. Nah, seperti itu. Misalkan katakanlah tagihannya 100 juta belum dibayarkan. Dan sampai di perkara di pengadilan ternyata dinyatakan bahan prestasi dan harus mengembalikan 100 juta. Tapi ternyata tetap nggak iso balik.
Ya opo? Artinya kita harus jelas sebelum kita melakukan perjanjian itu tadi fungsi penilaian risiko itu tadi. Jadi kita harus tahu aset yang bisa kita jadikan jaminan itu apa. Kalau misalkan di tukang bangun, misalnya saja misalkan lahannya di sini, sertifikatnya ini, karena ini kita melakukan prosesnya akan lama dan saya harus mendapatkan kepastian bahwa setelah selesai akan dibayar, maka sertifikat ini harus dijaminkan terlebih dahulu. Jaminkan terlebih dahulu. Kalau memungkinkan diserahkan kepada tukang bangun boleh, atau diserahkan kepada notaris agar disimpan notaris dulu. Ketika nanti sudah selesai kewajibannya, pembayaran sudah selesai, baru sertifikat dikembalikan. Itu. Jadi seperti itu. Harus ada jaminan akan pelaksanaan perjanjian. Jadi tidak ada yang dirugikan. Masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan. Tuh. Kalau misalkan aku duwene aku isone sanggup bayar iki dengan modelnya misalkan cicilan dalam tempo sekian lama. Kira-kira menurutmu gimana? Kalau tidak bisa, yang kamu inginkan seperti apa? Negosiasinya di situ. Biasanya di situ. Nah, dalam hal untuk proses penagihan itu, yang pertama harus dilakukan ketika terjadi wan prestasi atau gagal memenuhi prestasi, yang pertama yang harus dilakukan adalah upaya untuk membangun perjanjian baru. Perjanjian baru untuk pembayaran. Proses pembayarannya itu proses perjanjian pembayaran itu bisa dilakukan dengan sesuai dengan kesepakatannya, tahapannya bagaimana dan sebagainya itu. Jadi dari perjanjian awal yang itu ternyata telah terjadi wan prestasi, itu ditimbulkan dibuat lagi perjanjian baru, itu adalah perjanjian untuk pembayaran tagihan tersebut secara bertahap atau secara bagaimana atau batas waktunya berapa itu. Itu disepakati di situ aja. Bisa. Kalau misalkan ternyata memang itu tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ya mau tidak mau harus melibatkan pengadilan dengan melakukan untuk melakukan gugatan. Diminta aja mau gugatan wan prestasi atau apa. Karena di situ kan akan ada kesempatan untuk bisa menyelesaikan tagihan selama periode proses pengadilan. Karena proses di pengadilan perdata itu relatif panjang. Jadi di situ ada jeda waktu yang bisa kita optimalkan untuk membayar. Itu. Sepanjang kita sadar bahwasanya kita harus memenuhi kewajiban itu, maka kita akan memberikan segala upaya agar itu bisa dibayarkan. Kalau mereka nagih terus, ya udah kita selesaikan melalui pengadilan dengan catatan selama proses pengadilan saya tetap akan mengusahakan membayar. Itu aja. Itu akan lebih mudah di pengadilan di perdata. Daripada kalau kita tetap kekeh dan otot-ototan, tidak akan selesai. Jadi langkah pertama itu mungkin dilakukan perjanjian pembayaran utang. Atau istilah kerennya, istilah bulenya itu settlement agreement atau perjanjian pembayaran. Itu disepakati di situ ketentuan-ketentuannya. Akan dibayar dengan cara apa, dibayar dengan tempo berapa lama, terus kemudian setiap pembayaran itu berapa saja,
dan dibayarkan kemana, itu semuanya harus jelas. Itu. Kalau misalkan di situ tidak bisa terselesaikan, ya mau tidak mau diselesaikan melalui pengadilan. Bagaimana pengadilan akan memutuskan proses pembayarannya? Kan seperti itu. Itu. Apakah bisa melalui sita jaminan atau bisa melalui penggantian dengan barang yang nilainya setara atau bagaimana, itu nanti kan ada putusan dari pengadilan yang bisa dijadikan pedoman atas pembayaran tersebut. Kalau bahan prestasi itu seharusnya normalnya itu tidak bisa dibawa ke pidana. Kasus bahan prestasi sepanjang jenengan bisa nyicil sekali saja, itu gugur pidananya. Misalkan jenengan tiba-tiba dilaporkan ke polisi, ada panggilan, jenengan bayar, dah gugur pidananya. Karena ini apa? Sengketa bahan prestasi, tidak bisa dipidanakan, tidak bisa. Kalau dipaksakan pidana, jenengan bisa lapor ke Propam, bahwasanya penyidik itu telah melakukan kesalahan prosedur, memaksakan kasus perdata kepada kasus pidana. Nggak bisa. Gitu kira-kira Pak. Jadi misalkan sebuah perusahaan gagal membayar karyawannya karena bangkrut, itu bisa jadi bahan prestasi. Nah, kalau itu prosesnya akan beda lagi. Prosesnya beda lagi. Jadi yang bangkrut itu bisa dituntut untuk melakukan perjanjian penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Jadi mereka diminta untuk memberikan skema pembayaran selama periode yang mereka mampu itu. Itu harus dikembalikan. Jadi ada mekanismenya tersendiri Pak di situ. Jadi ini yang namanya kesepakatan itu bisa tertulis maupun lisan. Tapi resikonya ketika terjadi perselisihan untuk perdata itu putusan hakim itu sangat tergantung pada alat bukti. Tergantung dengan alat bukti. Sementara kesepakatan lisan itu susah untuk membuktikan. Susah untuk membuktikan, kecuali ada saksi di situ. Nah, saksi pun seberapa banyak saksi itu nilainya cuma 1. Saksi 1 sama saksinya 10, ya nilainya cuma 1. Kecuali didukung oleh dokumen. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu, hal yang paling mungkin untuk bisa dilakukan adalah proses musyawarah dengan menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui terjadinya kesepakatan tersebut. Kalau itu diselesaikan melalui pengadilan, itu tidak bisa. Itu akan susah. Nah, cara yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut itu adalah menghadirkan aparat pemerintah setempat. Pak Lurah, Pak RT, Pak RW dan sebagainya itu. Jadi diselesaikan melalui mekanisme musyawarah. Karena kalau untuk di pengadilan itu nggak mungkin. Karena tidak ada dokumen yang melandasi. Mitigasi resiko pidana. Biar tidak kena pidana itu gimana caranya? Biar pidananya nggak nyangkut itu. Karena pidana itu kan istilahnya kan ajian pamungkas. Ajian pamungkas. Wes podo-podo bonyoke, aku ra entuk ganti rugi, wes kowe tak penjarakne. Pokoknya timbang aku ra entuk ganti rugi dan kowe tetep leha-leha ora anu aku. Itu. Artinya seperti itu. Kalau kita sudah merasa
yakin bahwasanya kita sudah menerima kerugian kita itu tidak bisa dikembalikan, ya wis, pidana. Pidanake. Itu. Jadi gimana caranya agar tidak terjadi pidana? Pada prinsipnya kerjasama bisnis adalah hubungan perdata. Risiko pidana bisa muncul ketika ada perbuatan melawan hukum. Risiko pidana itu hanya akan muncul ketika ada perbuatan melawan hukum itu tadi. Nah, perbuatan melawan hukum itu apa? Ketika dalam perjanjian ternyata melakukan tipu-tipu, tipu muslihat, hapus-hapus. Barang sing kudune dikekke ora dikekke. Dendem dhewe. Nah itu kan perbuatan melawan hukum. Sing kudune kudune tak bayarke, malah tak nggo tuku kripto. Nah, itu perbuatan melawan hukum. Jadi itu akan berpotensi ke pidana. Penanganan pidana tidak dimungkinkan pada kasus bahan prestasi. Macam tadi Pak. Jadi tidak mungkin. Bahan prestasi itu dipidanakan itu tidak mungkin. Kecuali bahan prestasi itu sudah ditetapkan oleh pengadilan dan tidak ada itikat baik dari yang dinyatakan bahan prestasi untuk mengembalikan kerugian itu tersebut dan menyatakan diri tidak mau membayar utang, ya itu bisa dikatakan sebagai bisa dianggap sebagai upaya penggelapan. Bisa dianggap sebagai upaya penggelapan. Dengan catatan sudah ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan bahan prestasi ya. Kalau belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahan prestasi yang sudah berkekuatan hukum tetap, itu tidak bisa dipolisikan, tidak bisa dipidanakan. Tuh. Salah satu hal yang perlu dipahami itu adalah penyelesaian melalui pengadilan itu bukan berarti kita sedang bermasalah dengan hukum. Itu tidak selalu. Karena dalam proses waris atau hukum keluarga, sifat hakim itu kan sebenarnya hanya menetapkan. Karena seperti itu. Artinya ketika sebuah aset atau tanah itu belum dibaliknamakan, belum dibagi-bagi, masih menjadi milik seseorang, itu kan harus ada proses untuk pemecahan. Itu dulu. Itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, proses pemecahannya itu bagaimana? Proses pemecahan itu kan tidak hanya melalui pengadilan, tapi lewat notaris juga bisa. Artinya dibuat aja kesepakatan untuk pemecahan sertifikat tersebut melalui notaris atau melalui pengadilan, sehingga di situ bisa diselesaikan. Kalau yang dapat bagian yang ini dan bersedia nomboi yang itu seperti apa nanti kesepakatannya kan bisa diselesaikan melalui keterlibatan dari penengah atau pengadilan atau notaris. Jadi seperti itu. Jadi ketentuan pembagiannya nanti seperti apa itu nanti bisa dibicarakan di situ. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak. Ini kasusnya nggak mau. Nah, ya kalau nggak mau ya saya nggak bisa kasih solusi. Artinya kalau harus ada pihak yang katakanlah pihak yang melibatkan pihak luar. Jadi harus ada salah satu yang dalam tanda kutip menggugat ke pengadilan untuk mengajukan permohonan pembagian waris. Kalau tidak ada nggak bisa.
Kalau semuanya nggak mau, ya wes, akan seperti itu terus, Mbak. Jadi nggak bisa, harus melibatkan pihak luar yang mengetahui, yang bisa menjadi penengah atas perselisihan tersebut. Itu, entah itu saudara, entah itu aparat setempat atau pihak luar yang manapun, itu harus ada pihak luar yang bisa menjadi penengah, yang memiliki kemampuan untuk menengahi perselisihan tersebut. Itu kira-kira. Pembuatan yayasan. Yayasan itu adalah badan hukum. Badan hukum artinya untuk pendirian itu harus memiliki akta. Itu yang pertama. Akta, siapa yang berwenang untuk membuat akta? Itu adalah notaris. Apa syarat-syarat untuk membuat akta? Yang pertama itu adalah harus bisa menentukan pengurus yayasan. Itu yang pertama. Pengurus yayasan itu ada berapa? Minimal 3. Minimal 3. Boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Terus kemudian 3 orang ini tersebut menghadap ke notaris, membawa KTP, NPWP, itu saja. Ketiganya, semuanya. Ya, semuanya harus membawa KTP dan NPWP. Dan harus menghadap semuanya. Tuh. Setelah sudah datang ke notaris, minta dibuatkan akta. Jadi nanti dari notaris akan memberikan arahan yayasan ini akan bergerak di bidang apa. Itu nanti notarisnya yang akan memberikan arahan selanjutnya itu. Tapi syaratnya itu tadi, ada 3 orang, minimal 3 orang, dan masing-masing orang itu membawa KTP dan NPWP. Kalau kemudian mungkin tahun depan udah nggak berlaku NPWP karena sudah menyatu jadi NIK kan, sudah menjadi satu. Nanti mungkin kalau tahun depan, sementara ini yang dibutuhkan itu adalah KTP dan NPWP itu. Tuh, itu untuk yayasan. Dan selanjutnya kalau yayasan itu akan dioperasikan untuk membuat perizinan, yang harus diketahui pertama itu yayasan itu yang pertama itu tidak boleh bersifat profit. Itu yang pertama, tidak boleh profit. Jadi tidak boleh untuk jualan, tidak boleh untuk dagang, tidak boleh. Kalau yayasan ini ingin ingin mendapatkan profit, itu harus membentuk badan usaha. Harus membentuk badan usaha. Badan usahanya apa? Badan usaha itu apa saja? Bisa CV, bisa PT, bisa apa lagi? Bisa koperasi, dan sebagainya. Nah itu, jadi yayasan itu nanti membentuk badan usaha. Badan usahanya, misalkan kalau membentuk PT itu nanti ada ketentuannya. Yayasan ini boleh menyetorkan saham nilainya berapa. Boleh megang saham nilainya berapa. Yayasan boleh menanamkan saham kepada PT. Boleh. Terus kemudian selain yayasan, siapa pemegang sahamnya? Karena pemegang saham itu nggak boleh 1, harus 2. Jadi cara menghitungnya notaris itu tergantung dari nilai saham yang kalau di yayasan itu nilai aset yang akan dikelola oleh yayasan tersebut. Biasanya kalau misalkan gede, mungkin daerahnya lebih gede gitu. Kalau yayasannya gede, daerahnya mungkin lebih gede. Kalau PT atau bikin akta perusahaan, misalkan akta perusahaan itu asetnya atau modalnya itu gede, mungkin biayanya juga lebih mahal. Biasanya ngikutin gitu. Tapi itu ranahnya notaris, pengacara nggak boleh. Pengacara nggak boleh bikin akta, nggak punya wewenang.
Jadi kalau domisili atau kedudukan yayasan itu kan nanti yang disebut itu kan kota atau kabupaten. Jadi sepanjang alamatnya itu nanti masih berada di dalam lingkup kota atau kabupaten tersebut, masalah. Jadi kalau badan, jadi perorangan itu bisa bikin PT. Sendiri itu bisa bikin PT. Sendiri, PT perorangan namanya. Itu nanti prosesnya itu nanti bisa melalui online. Biayanya untuk PT perorangan itu biayanya 50.000. Bayarnya 50.000 PNBP. Penerimaan negara bukan pajak. Jadi resmi itu resmi. Bayarnya pakai apa? Virtual account. Jadi bukan biaya notaris. Jadi itu PT perorangan. Lebihannya apa PT perorangan itu? Bebas kita menentukan biaya modalnya. Mau modal 100.000, mau modal 1 juta, mau modal 5. Itu bisa. Tetapi kelemahannya itu levelnya UMKM saja. Jadi modalnya itu tidak boleh lebih dari 5 miliar. Tidak boleh lebih. Karena batas UMKM itu adalah 5 miliar. Tuh. Kalau CV tahu nggak? CV Persekutuan Perdata. Tahu kan CV? Kalau CV itu kelebihannya itu lebih mudah, bikin aktenya itu lebih murah, karena nggak perlu didaftarkan ke Kumham, cukup akte saja. Jadi cuman bayar notaris bikin akte itu, dan modalnya juga bebas leluasa. Tapi kelemahannya apa? Kalau ada permasalahan, pertanggungjawabannya sampai harta pribadi. Semua bondone kena kabeh nek misalkan ada masalah itu. Jadi katut kekukut kabeh, bondo-bondone sak harta pribadi nih, sak klambi-klambine sak tele-tele kabeh kena. Tuh, kalau CV. Nah, kalau PT itu pertanggungjawabannya itu kelebihannya itu di situ. Pertanggungjawabannya hanya sebatas modal yang disetorkan atau sahamnya. Misalkan cuma setor 50 juta, ya pertanggungjawabannya sebatas 50 juta itu. Gak bisa lebih. Kalau misalkan kerugiannya 1 miliar. Kerugiannya 1 miliar dan saya cuma setor modal itu 5%. Saham saya cuma 5%. Ya pertanggungjawabannya saya hanya 5% dari 1 miliar itu. Enggak lebih. Nah kelemahannya itu membutuhkan biayanya lebih mahal. Karena harus membuktikan bukti setornya. Harus menunjukkan bukti setor, modalnya, terus harus memiliki struktur usaha yang jelas, pengurusan, direktur dan sebagainya, harus ada pertanggungjawaban usaha dan sebagainya. Tuh, lebih ribet. Tapi untuk kedepannya itu lebih aman. Kalau individu juga bisa menjadi memiliki legalitas bisa. Jadi kalau di OSS individu itu nama izinnya itu adalah izin usaha mikro kecil, jadi IUMK. Itu izinnya ada, bisa. Levelnya UMKM, itu bisa. Ada NIB-nya juga, nomor induk berusahanya juga bisa. Ada. Mau tahu cara daftarnya? Datang ke wedangan saya nanti tak ajari. Saya berhak dong memasarkan wedangan saya. Jadi pengen apa-apa saja, silakan datang. Nanti tak ajari sampai bisa mendaftarnya. Mau daftar merek, mau daftar apa? Daftar merek, mau daftar, silakan saja datang ke wedangan saya. Nanti jajan es teh tak ajari. Jajan kopi tak ajari.
Enak toh. Mau daftar merek, mau daftar paten, mau daftar mau bikin PT perorangan, datang saja, tak ajari. Tapi nanti PNBP-nya dibayar sendiri ya. Kalau PNBP PT perorangan itu nanti kan 50.000 harus dibayar di situ, bayar lah ya. Karena kalau nggak dibayar nggak bisa masuk. Tapi maksimal kalau PT perorangan maksimal hanya 3 bidang usaha yang bisa dimasukkan ke dalam KBLI, ya dimasukkan dalam SK-nya itu. Nanti juga ada terbit SK Menkobannya PT perorangan itu, jangan salah. Ada SK Kumhamnya, ada surat pernyataan pendirian, jadi itu. Nah kalau sudah ada PT perorangan itu nanti tinggal didaftarkan ke OSS untuk izin usahanya. Nah, kalau mau buat izin usaha, silakan datang ke wedangan saya, tak ajari. Mau bikin izin usaha apa saja tak ajari. Wis to, penak to. Ini tergantung pilihan sih. Tergantung pilihan. Kalau kita ngitungnya itu adalah ngitungnya masalah kerugian, tentunya kita kan punya manajemen risiko. Manajemen risiko. Jadi kalau misalkan kita memperhitungkan bahwasanya kerugian itu bisa diatasi, ya kita bebas mau memilih CV atau memilih PT, itu bebas. Tetapi saya lebih merekomendasikan untuk membentuk PT dibandingkan dengan CV itu. Karena CV itu tidak ada payung hukumnya. CV itu tidak punya payung hukum. Satu-satunya aturan hukum yang mendasari CV itu hanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu sudah tidak berlaku. Kalau PT itu ada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang 40 tahun 2007. Jadi ada payung hukumnya. Itu kenapa saya lebih merekomendasikan PT. Usaha yang masih dianggap UMKM itu yang omsetnya berapa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau masih di bawahnya itu ya udah aman-aman saja. Ya, itu ketentuan undang-undang pajak. Jadi UMKM itu adalah yang pendapatan per tahunnya itu kurang dari 4,8 M. Itu per tahun. Nah, tapi memang ada kewajiban pajak. Ada kewajiban pajak. Kalau pendapatannya masih di bawah 500 juta per tahun, pajaknya masih 0. UMKM. Terus kalau pendapatannya di atas 500 juta tapi di bawah 4,8, pajaknya 0,5%. Nah, resikonya kalau tidak didaftarkan, tidak diurus izin usahanya, izin usaha UMKM-nya, itu dianggap pendapatan pribadi. Nah, pajak. Jadi dianggap pendapatan pribadi. Kalau pendapatan pribadi yang tidak kena pajak berapa, Pak? Tahu nggak? Yang tidak kena pendapatan yang tidak kena pajak berapa? 60 juta. Jadi kalau 100 juta kena pajak. Itu. Jadi pilihannya gitu. Mau dibikin individu, tidak dijadikan badan usaha, boleh. Resikonya itu tadi, bayar pajak. Karena dianggap sebagai pendapatan pribadi.
Kalau didaftarkan izin usahanya, itu bisa mendapatkan keringanan pajak itu tadi. Itu kan akan dibuat seperti apa? Kalau misalkan akan dibuat badan usaha PT, artinya lima-limanya bisa dijadikan sebagai pemegang saham. Kalau mau dijadikan PT perorangan, ya salah satu saja. Salah satu, tapi nanti di dalam ketentuan penerima manfaat itu bisa dicantumkan lainnya sebagai penerima manfaat dari PT itu. Kalau PT perorangan itu pemegang sahamnya cuma satu, ya itu. Jadi gini, kalau tidak dibuatkan izin usaha, ya tidak ada NIB-nya, itu dianggap sebagai pendapatan pribadi, dianggap sebagai gaji. Dianggap sebagai gaji, pendapatan pribadi. Tapi kalau ada NIB, dianggap sebagai pendapatan usaha. Itu bedanya. Sebagai pengingat saja ya, pengingat saja. Karena kan sudah diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku pada tanggal 6 Januari tahun 2026. Nah, jadi artinya tahun 2026 KUHP yang selama ini kita pakai itu sudah nggak berlaku lagi. Nah, nanti kalau di polisi itu nggak ada lagi istilah 372, 378 itu sudah nggak ada, 303 sudah nggak ada lagi, sudah diganti yang baru. Nah, di undang-undang yang baru ini ada yang perlu diwaspadai atau ada yang perlu diperhatikan, itu terkait dengan rumusan tindak pidana korporasi. Jadi nanti perusahaan itu bisa dipidanakan, bisa dipidanakan. Kenapa perusahaan itu bisa dipidanakan? Karena ketika pengelolaan perusahaan itu ternyata menimbulkan kerugian kepada pihak lain dan itu dilakukan secara masif dan terstruktur secara utuh di perusahaan itu perusahaan itu bisa dikenai sanksi pidana. Kalau pidananya denda, yang membayar adalah perusahaan. Tetapi kalau harus melakukan harus memenuhi pidana penjara, artinya direkturnya yang menggantikan sebagai representasi perusahaan untuk menjalani pidana. Tuh. Jadi kalau membuat usaha itu ya, untung itu kan utama, profit itu utama, tetapi jangan dilupakan permasalahan hukumnya, legalitasnya, sehingga dalam menjalankan usaha itu kita tidak merasa dihantui perasaan gek salah, gek ora bener, gek ini itu. Jadi itu. Kalau di saya itu dulu itu waktu di Jakarta itu kita seringnya melakukan penilaian terhadap perusahaan itu melalui legal risk management atau manajemen risiko hukum. Jadi kita sedia payung sebelum hujan. Jadi lebih baik kita keluar biaya di depan untuk menilai kesiapan dari perusahaan kita ini sudah benar-benar proper atau belum, daripada nanti ketika di belakang kita mengalami permasalahan hukum yang bisa menghabiskan semuanya. Katakanlah kita lebih baik kehilangan duit 100 juta di depan untuk memastikan bahwasanya perusahaan saya proper, daripada saya harus kehilangan 1 miliar di belakang ketika nanti ada permasalahan hukum. Itu. Kira-kira seperti itu. Ini hanya sebatas pengingat saja, reminder bahwasanya mulai mulai 6 Januari 2026 KUHP kita sudah berganti menjadi
di KUHP yang baru. Itu. Waralaba yang pertama itu yang jelas harus berbadan hukum. Nggak boleh individu. Waralaba itu harus berbadan hukum. Entah itu PT, entah itu CV, atau PT Perorangan, monggo. Silakan dipilih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harus jelas permasalahan HKI, kekayaan intelektualnya. Kekayaan intelektualnya. Dan yang ketiga, harus ada perjanjian waralabanya. Jadi perjanjiannya harus ada. Nah, mengenai apa dan bagaimana yang harus dipenuhi pemberi waralaba dan penerima waralaba itu ada di dalam klausul-klausulnya. Nanti itu bisa dimintakan bantuan kepada notaris atau pengacara untuk membuatkan draft perjanjiannya. Seperti itu. Kira-kira itu. Tapi juga harus jelas, harus dinilai yang akan menerima waralaba ini benar-benar bisa dipercaya atau tidak. Itu tadi. Kuncinya di situ. Jangan sampai kita sudah menyerahkan apa yang kita miliki untuk diwaralabakan, ternyata meleto. Ya, kita yang rugi. Tuh. Kira-kira seperti itu. Jadi harus dilakukan benar-benar asesmen, benar-benar penilaian benar-benar terhadap calon yang akan menjadi waralaba kita. Tuh. Nah, ini kadang-kadang yang apa ya, masih banyak yang bisa membedakan antara paten dan merek itu seperti apa. Bahkan ada yang pernah bertanya saya itu, Mas, meh maten ke merek iki piye? Maten ke merek kok dipaten iki piye to? Paten ya paten, merek. Beda. Nah, jadi gini, merek itu adalah label atau identitas produk untuk mengenali produk, untuk membedakan produk. Paten itu adalah teknologi tepat guna atau teknologi yang digunakan terhadap sebuah produk. Jadi bukan namanya, tapi teknologinya yang digunakan, itu paten. Nah, itu biasanya terkait dengan teknologi lebih ke arah teknologi. Misalkan kayak paten itu kayak misalkan Gojek. Sistem pembayarannya e-wallet itu paten. Terus OVO, terus GoPay dan sebagainya itu salah satu bentuk paten. Kalau merek itu kayak merek dagang kayak Aqua, kayak Le Minerale itu adalah merek. Kalau Hak Cipta pasti udah tahu kan, kayak lagu, buku dan sebagainya itu. Kalau misalkan kalau bentuk-bentuk kursi, bentuk-bentuk meja dan sebagainya itu desain industri. Ada lagi. Nah, jenengan yang mau daftar yang mana? Yang merek. Kalau yang merek itu syarat yang harus disiapkan. Yang pertama adalah KTP yang pasti. Terus yang kedua itu adalah logo dan labelnya, nama mereknya. Yang ketiga ini yang paling penting, itu adalah kelas mereknya. Mereknya itu merek apa? Nah, itu cara pendaftarannya bisa online melalui situs dgip.go.id. Tuh, silakan daftar di situ. Kalau nggak bisa, kalau bingung, datang ke Wedangan, tak ajari. Wedangan sih no. Tak ajari di situ, tak pandu sampai
terdaftar. Kalau label halal itu sertifikasi, Pak. Sertifikasi. Jadi itu adalah sertifikasi khusus yang yang diberikan oleh saat ini dipegang oleh Kementerian Agama, ya? Kalau nggak salah. Itu memang ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus dilakukan. Yang pertama memang harus ada sampling bahwasanya itu yang membuktikan bahwasanya kandungan dari situ tidak mengandung barang-barang yang haram. Itu yang jelas. Harus ada sampelnya, terus kemudian dibawa ke laboratorium untuk diberikan sertifikasi itu. Itu ada proses dan syarat dan ketentuannya sendiri. Karena kebetulan saya belum pernah mengurus sertifikasi halal. Jadi saya kurang paham untuk sertifikasi halal itu. Dalam merek itu kan ada kelas-kelas khususnya. Kelas-kelas khusus misalnya kelas 35 itu mengenai kopi. Terus kelas 41 itu mengenai apa? Kelas 32 itu apa? Jadi ada kelas 1 sampai kelas 60 itu. Jadi harus memilih di situ. Kategorinya apa? Istilahnya kategorisasi. Itu yang menentukan. Nah, terus kemudian merek tadi biayanya untuk biaya PNBP, penerimaan negara bukan pajak itu kalau yang merek reguler itu umum itu 1.800.000. Kalau merek UMKM itu 500.000. Tapi syaratnya kalau UMKM itu harus ada rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM setempat. Tuh catatannya. Nah kira-kira mau daftar yang mana? Monggo silahkan. Dan sebelum daftar merek, harap dipastikan merek tersebut belum ada. Harus bisa dipastikan. Karena apa? Sekali mendaftar, sekali bayar, dan ternyata mereknya ditolak, duitnya hilang. Harus lihat pangkalan data dulu. Nah, pengen tahu caranya melihat pangkalan datanya itu bagaimana dan memastikan itu sudah ada atau belum. Datang ke tangan saya. Itu di Jalan Apel 3 nomor 27 Jajar Lawean. Jadi Samsat tahu kan? Samsat Solo. Samsat Solo itu ngetan sidik. Tahu Hotel D Madinah? Sebelahnya persis. Kelihatan pager. Di situ ada Latare Ombo, itu ada wedangan itu tempat saya. Monggo, silahkan mampir. Mau tanya masalah apa saja, tak ayai. Sepanjang saya tahu ya. Kalau saya nggak tahu nanti tak carikan tahu. Tak carikan tahu. Betul. Kira-kira gitu, ini sudah jam 10, ditutup dulu. Monggo.